بسم الله الرحمن الرحيم. Lima manfaat gunung terhadap manusia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keindahan alam, mulai dari pantai, hutan, sungai, hingga gunung. Setiap keindahan itu memiliki manfaat masing-masing dalam kehidupan. Salah satu manfaat terbesar yang disediakan oleh alam terdapat pada gunung. Manfaat gunung bagi kehidupan sangat banyak. Indonesia sebagai salah satu negara dengan gunung berapi terbanyak di dunia memiliki tanah yang subur sebagai manfaat dari abu vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung. Lebih lengkap mengenai manfaat gunung akan dijelaskan berikut ini. Manfaat gunung bagi kehidupan. Gunung memiliki manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan manusia. Berikut penjelasan mengenai beberapa manfaat gunung. Menyuburkan tanah. Abu vulkanik yang dikeluarkan dari gunung berapi akan membuat tanah menjadi subur setelah mengalami proses bertahun-tahun. Hal inilah yang membuat lahan di sekitar gunung berapi menjadi sangat subur untuk ditanami berbagai jenis sayuran. Material yang bermanfaat. Saat mengalami erupsi, maka material yang dikeluarkan gunung berapi akan bermanfaat untuk dijual. Seperti misalnya, pasir yang sangat baik digunakan sebagai bahan bangunan, batu untuk membangun rumah dan gedung-gedung bertingkat, serta bahan tambang lain. Sebagai tempat penyimpan air. Fungsi gunung yang lain yaitu sebagai tempat penyimpan air. Gunung mengalirkan air ke daerah-daerah yang memiliki ketinggian yang lebih rendah. Sebagai objek wisata. Keindahan gunung dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Salah satu objek wisata dengan objek gunung yaitu Ketepas di Magelang dengan Gunung Merapi sebagai objeknya. Pendakian. Akhir-akhir ini gunung banyak didaki oleh banyak orang. Hal ini tentunya memiliki dua dampak, dampak buruk dan dampak positif. Dampak buruknya adalah mereka yang hanya melakukan pendakian untuk sekedar hobi dan menjadikan gunung sebagai tempat sampah baru. Dampak positifnya adalah orang-orang tergerak untuk memiliki gaya hidup yang sehat dengan berolahraga melakukan pendakian ke gunung. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Bayam si sayur yang bijaksana. Pak Tani sedang bersiap-siap untuk pergi ke ladang pagi ini. Hari ini berbeda dari hari-hari sebelumnya, karena Pak Tani akan memilih sayur terbaik di antara semua jenis sayuran yang ditanam di ladangnya. Ketika sampai di ladangnya, Pak Tani langsung menyapa semua sayuran. Selamat pagi sayur-sayur. Pagi ini aku punya berita gembira untuk kalian. Aku akan memilih salah satu di antara kalian untuk menjadi sayur terbaik di ladang ini. Kalian harus menceritakan keunggulan kalian kepadaku. Jika terpilih menjadi sayur terbaik, lalu apa yang akan kami dapatkan? Sayur terbaik boleh mengajukan satu permintaan. Pupuk yang bagus, pindah ke tempat yang lebih teduh, atau apapun yang diinginkan akan aku penuhi. Mendengar penjelasan Pak Tani, sayur-sayur itu semakin bersemangat. Mereka mulai sibuk dengan dirinya sendiri. Setiap sayur ingin menjadi sayur yang terbaik. Mereka harus mampu meyakinkan Pak Tani. Beberapa saat kemudian, Pak Tani pun mulai mendekati sayur-sayur itu. Secara bergiliran, Pak Tani memberikan pertanyaan kepada mereka.
sayur-sayur itu berlomba-lomba meyakinkan Pak Tani. Pak Tani, pilih aku saja. Tubuhku gemuk. Pasti banyak orang yang menyukaiku. Aku pantas menjadi sayur terbaik. Lebih baik aku saja. Walaupun kecil, aroma tubuhku paling wangi di antara sayur-sayuran lainnya. Pak Tani pasti bisa menjualku dengan harga yang mahal. Mendengar penjelasan Kol dan Seledri, Pak Tani merasa bingung. Pak Tani lalu beranjak meninggalkan mereka, mendekati sayur bayam yang dari tadi diam dan hanya memandangi teman-temannya. Nah, kamu bayam, apa yang ingin kamu ceritakan tentang dirimu? Aku adalah sayur yang mengandung zat besi yang penting sebagai pembentuk sel darah dan juga membantu melancarkan pencernaan dalam tubuh manusia. Namun, walaupun begitu, segeralah menyantapku setelah dimasak. Mengapa harus begitu, bayam? Karena jika terlalu lama terkena udara, bayam bisa berubah mengandung racun yang tidak baik bagi tubuh. Pak Tani merasa kagum sekali dengan bayam. Bayam adalah sayur yang bijaksana. Bayam tidak hanya menceritakan kelebihannya saja, namun dia berani mengakui kekurangannya. Karena sikapnya itulah Pak Tani akhirnya memilih bayam sebagai sayur terbaik di kebun itu. Ketika bayam diberi kesempatan untuk mengajukan satu permintaan seperti janji Pak Tani, bayam meminta agar Pak Tani membuatkan pagar yang kokoh untuk melindungi kebun itu. Pak Tani pun memenuhi janjinya. Setelah pagar kebun itu selesai, para sayuran berterima kasih kepada bayam. Bayam adalah sayur yang baik, dan ia juga ikut memikirkan kepentingan seluruh sayuran di kebun itu. Wah, salut ya untuk si bayam. Selain bergizi, dia adalah sayur yang baik hati. Karena bayam juga peduli terhadap teman-temannya. Nah, adik-adik harus rajin makan sayuran ya, karena vitamin dari sayuran itu berguna bagi tubuh. Dan jangan lupa sayangi teman-teman kalian. Yang tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Dua per tiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Tak heran jika Indonesia merupakan salah satu surga perikanan dunia. Itulah sebabnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti sering mengampanyekan hidup sehat dengan mengonsumsi ikan. Tidak hanya itu alasannya, ikan memang kaya akan gizi yang penting untuk tubuh kita, terutama omega 3. Dibandingkan dengan daging ayam atau sapi, kandungan omega 3 ikan laut memang lebih tinggi. Omega 3 bermanfaat dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Itu sebabnya orang dewasa disarankan rutin mengonsumsi ikan. Bahkan untuk orang tua, kandungan omega 3 pada ikan dapat mencegah penurunan kemampuan kognitif dan penyakit demensia. Omega 3 juga membantu tumbuh kembang bayi dan anak, sehingga ibu hamil dan menyusui perlu mengonsumsinya secara rutin. Ini terbukti dari studi yang dilakukan tim peneliti University of Pennsylvania terhadap 541 anak usia 9 sampai 11 tahun di Tiongkok, yang dimuat di jurnal Scientific Reports Desember 2017. Dari penelitian tersebut, diketahui ada korelasi antara makan ikan, kualitas tidur, dan tingkat kecerdasan anak.
anak-anak yang rutin makan ikan, setidaknya sepekan sekali, kecerdasannya lebih tinggi dibandingkan yang jarang atau sama sekali tidak makan ikan. Dengan rutin makan ikan, mereka juga bisa tidur lebih nyenyak. Kurang tidur sering dikaitkan dengan turunnya fungsi kognitif dan prestasi anak di sekolah. Dari penelitian ini disimpulkan, makan ikan sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, sehingga disarankan menjadi menu makanan wajib keluarga. Nah, daripada memaksa anak-anak untuk tidur, lebih baik membiasakan mereka makan ikan. Selain memperbaiki kualitas tidur, prestasi belajar pun meningkat. Jadi, keuntungannya ganda bukan?